warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, kembali lagi dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, kali ini sudah hadir di studio Humas, Direktur Rumah Sakit BP Batam Dr. Afdalun Hakim yang akan menyampaikan Islam agama yang sempurna dari sisi kesehatan. Nah, seperti apa penyampaian dari Dr. Afdalun? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, semoga selalu sehat, puasanya lancar ya dok ya. Ya. Baik dok, kami silahkan untuk menyampaikan paparannya. Ya, materi yang cukup berat ya. Jadi saya rasa ini bagaimana Islam yang sempurna ini ya dari sisi kesehatan. Jadi maksudlah Islam itu secara kafah ya, secara sempurna, jangan setengah-setengah. Saya ingin menyetir sebuah ayat ya, surat Al-Alaq ya, ayat 1-7 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya, ketahuilah sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi kita diingatkan bahwa ayat ini sering berkali-kali sampaikan tentang cipta manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat Al-Quran adalah kitab suci yang maha sempurna yang mengatur semua sisi kehidupan. Sisi kehidupan politik, ekonomi, ya termasuk masalah kesehatan diatur di dalam Al-Quran. Yang saya tahu tidak ada kitab suci lain yang mengatur seperti lengkapnya Al-Quran mengatur. Makanya Rasulullah itu ya bukan hanya sebagai kepala negara, sebagai seorang nabi, rasul, tapi juga dia sebagai panglima perang, juga seorang ahli ekonomi, juga ahli strategi, politik ya semuanya. Nah, kita lihat bahwa kita selalu diingatkan dalam ayat ini bahwa kita tuh sebenarnya pada posisi yang paling hina, paling rendah. Ya, manusia itu paling rendah, paling hina. Tapi kitalah makhluk paling sempurna Allah ciptakan dibandingkan binatang, dibandingkan malaikat, ya, jin dan setan. Karena manusia itu punya akal, ya. Nah inilah menyebabkan manusia itu sempurna, ya. Kalau kita lihat malaikat dia tidak ada nafsu, ya. Dia hanya murni mengikuti apa perintah Allah. Binatang beda lagi, ya. Dia tidak punya akal, ya. Dia hanya nafsu. Nah manusia mempunyai tiganya, id, ego, super ego. Tinggal manusianya mau kemana. Allah berikan kita freedom of will untuk menentukan kita kemana. Mau menjadi manusia, menjadi malaikat, atau menjadi binatang. Ya kan? Yang tidak mempunyai akal, hanya nafsu. Nah, kita berada di tengah-tengah bahwa kita bisa ke bawah, jatuh di bawah, kita juga bisa ke atas menuju ke malaikat yang sempurna dalam ibadahnya. Dan bagaimana kalau kita lihat kesempurnaan ini Allah ciptakan kepada manusia. Tubuh kita ini ya luar biasa ya kata sempurna. Contohnya satu saya ingin ambil otak. Saya bicara jantung, saya ahli jantung. Ya. Otak itu kita lihat satu jaringan ya yang berapa gram ya kita lihat besarnya otak kita itu. Tapi di dalam otak itu terdiri kalau kita boleh lihat kabelnya tuh, neuron, akson, dan sel-sel saraf itu ada jutaan, ratusan juta ya sel saraf yang ada di otak itu, yang satu sama lain tidak satu pun bertabrakan. Kalau kita lihat komputer itu nggak seberapanya sirkuit yang ada diciptakan, IC-nya berapa, tapi Allah ciptakan otak kita luar biasa dan mengatur semua kehidupan kita. Disitulah ada mengatur id kita, mengatur ego kita, super ego kita. Allah ciptakan di otak. Dan itu satu sama lainnya saling ya berhubungan otak dengan jantung. Ketika otak mengeluarkan hormon adrenalin, jantungnya berdenyut cepat. Ya ketika ada sistem sarafnya diserangsang, jantungnya menjadi lambat. Ketika
otak itu dirangsang untuk mengeluarkan enzim di lambung, lambungnya akan bekerja dengan sempurna. Begitu juga dengan semua tubuh kita. Itu kesempurnaan yang Allah ciptakan yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru ya oleh manusia menciptakan apapun, walaupun ada robot ya kita lihat, tapi tidak akan sempurna. Dia nggak punya rasa, tidak punya ego super ego, ya kan? Nah, di saat tertentu ketika kita diminta memahami tentang agama, tidak serta-merta kita bisa menggunakan akal kita secara sempurna. Contohnya kita mempercayai bagaimana di dalam Islam kita percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa akal. Ya kan? Kalau kita mau bicara Isra Mi'raj, ya, siapa yang bisa percaya kalau Rasulullah bisa berjalan satu malam balik lagi dengan kecepatan luar biasa, dan ternyata saat ini orang tahu bahwa ada pesawat supersonik ya. Itu dulu istilahnya Allah telah menjalankan Rasulullah dari Makkah ke mana di Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu singkat. Kalau kita bicara akal nggak akan terima, tapi kita bicara ada namanya ya super ego atau iman lah yang meyakinkan kita kepada itu. Nah, itu satu hal yang tidak bisa terpisahkan ya, bahwa ego, super ego dan ego super ego itu adalah sebagian daripada. Nah, itu kalau Sigmund Freud bilang, ahli psikolog ya, bahwa semua itu harus saling berimbang ya. Kalau kita terlalu dominan akal, nggak ada nggak ada nafsu, juga kita hidupnya jadi kayak orang ya kering ya, nggak ada keinginan sesuatu. Itu juga nggak indah juga hidup. Tapi kalau ada ya, nafsu, ada akal, dan ada super ego, dan ini dalam satu kesatuan, apalagi kalau kita kembali ke Islam, bahwa itu semua ada aturannya di dalam agama, semua harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah, maka semua ini akan berjalan beriring, maka kita akan masuk kepada orang yang dimuliakan. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Itu mungkin intinya Islam secara kesempurnaan. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau tidak mencapai inti yang diinginkan. Ya. Baik, dokter, terima kasih. Nah, sahabat BP Batam, sudah ada satu pertanyaan ini, pertanyaan anonim dok, mengenai ingatan nih dok. Tadi dokter sempat menyinggung tentang fungsi otak. Nah, kebetulan pas banget, dok, saya sudah berumur lanjut dan sudah mulai lupa atau pikun. Bagaimana cara merangsang fungsi otak saya ya dok? Ya, jadi kenapa ada orang profesor 80 tahun masih bisa berpikir, masih jelas daya ingatnya, masih kuat analisanya? Kenapa? Karena dia terus menggunakan otaknya, ya tidak pernah berhenti ya, walaupun dia sudah berusia berumur ya. Gini, ketika orang kan gini, kalau sudah pensiun seolah-olah dia sudah harus keluar dari berhenti semua dari semua aktivitasnya, nggak lagi menulis, nggak lagi membaca. Nah, ternyata itu membuat otak kita berkurang, ya atrofi istilahnya. Nah, otak akan mengecil. Kalau kita foto CT scan tuh, ya atrofi otak, istilah bahasa dokter radiologi, terjadi atrofi, mengecil. Dan ini akan mempengaruhi memori kita, mempengaruhi daya ingat kita, mempengaruhi jadilah macam-macam penyakit ya, penyakit Alzheimer segala macam itu kan, karena menurun. Nah, ternyata bagaimana cara mempertahankan itu? Maka teruslah, terutama kinetik kita harus kita latih, menulis, membaca, ya kemudian berpikir, yang ringan-ringan saja. Kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, berdiskusi, itu ternyata mempertahankan memori kita. Ya, sehingga kalau kita berhenti dalam berpikir, membaca, kemudian menulis segala macam, itu akan mempercepat terjadinya demensia, penurunan daya ingat. Demensia senil, pre-senil. Ada orang malah belum tua udah demensia. Demensia itu lupa. Nah, ada demensia karena itu usia. Tapi dengan dia mempertahankan tadi, saya bilang tadi, dia berusaha untuk menulis, membaca. Dulu eyang saya dari istri saya, dia selalu dia bilang, nih
Dia kalau ada TV dia selalu dia rangkum tuh kalau berita. Jadi kan dia berpikir dia nulis ya. Kemudian dia baca intisari, dia rangkum lagi tuh. Dia baca intisari, dia ditulis di catatan dia. Ternyata itu mempertahankan memorinya kuat, dia ingat 80 sekian tahun masih kuat, masih fresh, masih dia ingatnya, masih bisa nyetir. Dia bilang wah ini yang bahaya nih nyetir ya. Tapi itu memang terjadi, memang kalau kita lakukan dengan tetap mempertahankan aktivitas itu, maka otak itu akan memori, mungkin sel-sel saraf neuronnya akan tetap terjaga. Tidak cepat atrofi, tidak cepat menjadi menurun fungsinya. Itu mungkin mengapa kita harus tetap menjaga kegiatan tadi supaya otak kita tidak cepat. Kadang-kadang belum lagi usia tua udah turun itu. Betul. Ya karena makanya otak dipakai banyak ya. Itu mungkin ya, kasih. Baik, itu dia tadi sahabat BP Batam, intinya adalah walaupun kita sudah berusia lanjut atau mungkin saat ini masih muda, harus tetap bekerja dengan terus membaca, apalagi membaca Al-Quran ya dok ya, di bulan puasa ini. Selain meningkatkan iman, takwa, dan juga pahala, juga melatih fungsi otak kita. Baik, luar biasa sekali dokter, terima kasih banyak atas materinya yang sudah disampaikan kepada sahabat BP Batam. Dan kepada sahabat BP Batam, jangan lupa seperti biasa untuk menyalakan lonceng notifikasi, tombol like dan subscribe-nya jangan lupa diklik. Dan sekian dari saya selaku pembawa acara, saya Tari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.